Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Halo. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala abadu. Di bulan Ramadan ini sekarang ketepatan tanggal 25. Imam Ghazali berkata, dikutip oleh Sayyid Abi Bakar Sato rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau yang bernama I'anatul Talibin, bahwasanya puasa Ramadan itu kalau jatuhnya di hari Kamis, biasanya Lailatul Qadarnya itu malam 25. Nah, sebagian daripada malam itu terjadi Lailatul Qadar adalah cuaca itu mu'tadil, tidak terlalu dingin, tidak terlalu gerah. Yang kedua, angin itu tidak berjalan mulai maghrib sampai subuh. Cara melihatnya gimana? Lihat daun, ada yang bergerak atau enggak terkena angin. Kenapa malam Lailatul Qadar itu angin enggak gerak? Karena bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Apa butuhnya para malaikat itu turun? Bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Mereka menyampaikan salam dari Allah untuk semua umatnya Kanjeng Nabi. Ketemu di jalan, mereka ngucapin assalamualaikum, dan mereka masuk di setiap rumahnya orang Islam. Maka setiap orang Islam dan rumah-rumah mereka tidak luput dari salamnya para malaikat, mulai maghrib sampai menjelang subuh. Itu yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi mulai maghrib sampai subuh. Barang siapa sholat 2 rakaat sholat sunnah saja, 2 rakaat saja di malam ini, maka dawuhnya Nabi dalam Sahih Bukhari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya diampuni oleh Allah, walaupun hanya 2 rakaat. Pokoknya ojo sampai nganggur total, jangan. Kemudian menjelang Idul Fitri, kita punya tradisi namanya halal bihalal atau silaturahmi. Orang pertama kali yang harus kita cari adalah orang tua kita. Kemudian paman-paman atau bibi-bibi kita, setelah itu saudara-saudara kita. Jangan terburu-buru nyari teman padahal ke orang tuanya belum nyampe dan dia mampu ke orang tuanya. Gusti Allah dawuh, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh-sungguh telah aku beri Luqman itu ilmu hikmah. Apa hikmah yang diberikan kepada Luqman? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia mensyukuri dirinya sendiri. Artinya kalau kita bersyukur, la azidannakum, maka nikmat itu akan bertambah. Jadi orang mau bersyukur kepada Allah, dia sedang menambahi nikmat untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur nikmat kepada Allah, maka Allah tidak butuh kepada dia. Dan Allah tetap menjadi Tuhan yang zat terpuji. Kemudian sebagian daripada hikmah tersebut yang diberikan kepada Sayyidina Luqman yaitu aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi nggak cukup syukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada orang tua. Aba'ukum salasun, orang tua kalian ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang telah melahirkan kalian di atas dunia, yaitu orang tua kandung. Yang kedua, alladzi yuzawwijuka bi ibnihi, yang mengawinkan kamu dengan anak perempuannya, yaitu mertua.
Orang tua yang ketiga adalah alladzi allamakal Quran wa ilmaddin, yaitu orang yang telah ngajari kamu baca Al-Quran dan pelajaran agama. Siapa guru-guru ngaji kita? Mulai kecil sampai sekarang, siapa guru-guru kita? Itu orang tua kita. Barang siapa yang mensyukuri nikmatnya Allah, maka dia harus bersyukur juga kepada orang tuanya. Sehingga Nabi bersabda, malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada manusia, maka dianggap belum bersyukur kepada Allah. Dikarenakan semua nikmatnya Allah itu melewati perantara manusia. Dan manusia yang paling berjasa kepada kita, satu, orang tua kita. Setelah itu adalah mertua kita. Coba saya pikir, kalau nggak punya mertua, mau punya anak dari mana? Yang ketiga adalah guru-guru kita. Dulu ada seorang sahabat matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innali walidatan, sesungguhnya saya ini masih punya seorang ibu, unfikuha, yang mana belanjanya ibu saya itu saya yang nanggung. Akan tetapi yu'dzini bilisaniha, ibu saya itu sering menyakiti saya dengan lesannya. Bahasa sekarang, punya ibu ngomongnya seenaknya ke anaknya. Kaifa asna'u biha, bagaimana sikap saya dengan ibu saya? Maka Nabi bersabda, addi haqqoha, tetap kamu harus berbakti kepada ibumu. Tetap kamu harus berbakti kepada ibumu. Kenapa? Karena kebaikan kamu kepada ibumu itu yang membalas bukan ibumu, tapi Allah. Selama kamu masih berbakti kepada orang tua, mesti Allah selalu menolong kamu. Gak usah pedulikan bagaimana sikap ibu kepada kamu, termasuk gak usah pedulikan sikap mertua kepada kamu, gak usah. Karena memang kewajiban kamu berbakti kepada mereka. Yang membalas itu Allah. Addi haqqoha. Terus Nabi bersabda lagi gini, umpama ibumu itu sudah nggak ada yang dimakan lagi kecuali dagingmu, dan kamu ngasih daging kepada ibumu, dagingmu itu kamu iris, daging kamu sendiri kamu iris untuk memberi ngasih makan ibumu, lam tu'ti ruba'a haqqiha, kamu belum mampu mendatangi seperempat haknya ibumu. Kamu belum lam takdil ruba'a haqqiha, kalau kamu belum bisa mengimbangi seperempat haknya ibumu. Kemudian Nabi bersabda lagi, apa kamu nggak tahu annal jannata tahta aqdamil ummahat? Apa kamu nggak tahu bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kakinya ibu? Maka sang sahabat ini matur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mulai sekarang la aku lu syai'an laha, saya nggak akan menjawab sepatah kata pun, walaupun ibu saya ngomel, walaupun ibu saya marah ke saya nggak akan menjawab sepatah kata pun. Kemudian sang laki-laki ini pulang mencari ibunya dan menciumi kaki ibunya sambil berkata, ya walidati, wahai ibuku, dzalika umirtu Rasulullah, seperti inilah saya diperintah, dzalika umiro Rasulullah, seperti inilah saya diperintah oleh Rasulullah, disuruh mencium kaki ibunya. Cuman terkadang ibu kita yang nggak mau. Sebetulnya itu sunnah, mencium kaki ibu itu sebetulnya sunnah. Cuman terkadang ibu kita itu nggak mau. Kemudian kita ngajari anak-anak kita, kalau nyium tangan kita itu pakai hidung dan mulut, jangan pakai pipi. Jangan pakai pipi. Ini sudah umum, anak-anak sekarang itu kebanyakan nyium tangan orang tua itu pakai pipi, itu keliru. Pakai hidung dan mulut. Kenapa? Karena hidung dan mulut itu anggota wajah yang paling barokah. Yang paling barokah itu bagian yang
dipakai zikir, itu bagian yang pakai untuk mencium tempat sujud. Dzalika umira Rasulullah, seperti inilah dzalika umirtu bi Rasulillah, seperti itulah saya diperintah oleh Rasulullah, yaitu mencium kaki ibu. Jadi barang siapa di antara kita yang masih punya kemampuan untuk mencari ibu kita, karena mungkin dekat atau jauh tapi kita punya rezeki, kita cari ibu kita. Di sana itu ada ridhonya Allah. Ridho wahi fi ridhol walidain. Arti surga itu di bawah telapak kaki ibu, dikarenakan ridhonya Allah itu digantungkan kepada ridhonya orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Sebaliknya, murkanya Allah itu digantungkan kepada murkanya orang tua. Ketika Nabi bersabda ini, ada orang bertanya, walau kana asian ya Rasulullah, walaupun si anak itu ahli maksiat ya Rasulullah, apakah dia masih dapat ridhonya Allah? Nabi menjawab, walau kana asian, walaupun dia ahli maksiat, kalau ibunya ridho, Allah akan ridho kepada dia. Artinya kita mengukur seseorang itu soleh atau tidak, kita lihat perilaku dia, hubungan dia dengan orang tuanya. Sebanyak apapun ibadah seseorang, tapi menyia-nyiakan orang tua nggak akan selamat. Itu sudah ada contohnya di era Nabi. Sudah ada contohnya di era Nabi, namanya sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah itu kaya raya, ahli ibadah, sampai disebut hamamatal masjid, burung darahnya masjid. Itu Alqamah. Mulai Alqamah itu punya istri, ibunya dikalahin sama dia. Terkadang sampai ibunya itu seperti pengemis, meminta kepada Alqamah gak dikasih. Alqamah takut kepada istrinya. Terjadilah suatu saat Alqamah itu sakit keras dan dalam keadaan nazah atau sekarat. Dituntun ditalkin berkali-kali, Alqamah tetap gak bisa ngucapin kalimat tauhid. Akhirnya Nabi tanya, hallahu waliden awalidatun, apa dia masih punya dua orang tua atau seorang ibu? Dijawab sama sahabat, ya Rasulullah, Alqamah masih punya seorang ibu, tapi sudah lama Alqamah itu gak rukun dengan ibunya. Panggil dia, salam dari saya. Kalau dia masih bisa kesini, suruh kesini. Kalau dia nggak bisa kesini, saya yang akan ke rumah ibunya Alqamah. Berangkatlah beberapa sahabat ke rumah ibunya Alqamah. Disampaikan itu, Bu, ada salamnya Kanjeng Nabi. Sampean kalau bisa ngadep ke sana, madepo. Tapi nak gak kuat, Nabi yang mau ke sini. Ibunya Alqamah langsung menjawab, semua hidup dan matiku untuk Kanjeng Nabi. Akhirnya orang tuanya Alqamah, ibunya Alqamah, dengan bersusah payah ke rumahnya Kanjeng Nabi. Sampai di depannya Kanjeng Nabi, Nabi tanya ke ibunya Alqamah, Bu, Alqamah itu gimana menurut sampean? Ibunya langsung jawab, ya Rasulullah, Alqamah itu ahli sedekah. Sampai gak terhitung berapa uang yang telah dia sedekahkan. Alqamah itu ahli itikaf masjid, ahli sholat malam, sampai saya belum tahu siapa yang bisa membandingi sholat sunnah dia, itikaf dia. Akan tetapi Kanjeng Nabi, dia telah menyakiti hati saya dikarenakan dia lebih mementingkan istrinya, sampai saya menjadi wanita tua yang terlunta-lunta. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ini yang bikin Alqamah itu gak bisa ditalkin. Marahnya ibunya Alqamah ini yang bikin Alqamah gak bisa ditalkin. Maka Nabi meminta ibunya Alqamah supaya memaafkan anaknya. Akan tetapi karena saking sakit hatinya ibunya Alqamah bilang, mboten Kanjeng Nabi, tidak, saya gak bisa memaafkan dia. Dia sudah terlalu menyakiti hati saya. Karena Nabi itu cerdas, bilang kepada sahabat, Alqamah, bawa sini. Kamu sahabat yang lain ambil, cari kayu bakar yang kering sebanyak-banyaknya.
Alqamah mau tak bakar di depan ibunya. Langsung ibunya Alqamah, ya Rasulullah, atahriku fuada qalbi, apakah Anda mau membakar buah hati saya? Tetap seorang ibu itu nggak bisa melihat anaknya susah tersiksa, itu nggak bisa. Langsung Nabi berkata, kalau kamu nggak pengen anakmu dibakar di neraka, kamu harus memaafkan dia. Maka ibunya Alqamah berkata, demi Rasulullah dan Tuhannya yang menguasai seluruh arus dan langit, detik ini semua kesalahan Alqamah saya maafkan. Maka ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sama beberapa sahabat yang lain disuruh sama Kanjeng Nabi, coba kamu sekarang pergi ke rumahnya Alqamah lagi, talqin. Kalau Alqamah bisa ngucapin kalimat tauhid, berarti ibunya betul-betul mau maafkan. Tapi kalau nggak bisa, ibunya Alqamah cuma malu kepada saya. Ini sahabat yang disuruh Nabi ke rumahnya Alqamah. Begitu sampai rumahnya Alqamah, ternyata Alqamah sudah mengucapkan kalimat tauhid beberapa kali dan meninggal. Nah, ketika meninggal, Kanjeng Nabi menghormat Alqamah karena memang Alqamah ini ahli ibadah dan dermawan. Di pinggir kuburan, habis dikubur, dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan masih dimurkai ibunya, masih dimurkai orang tuanya, la yanfa'u lahu adlun wala sorfun, tidak akan ada manfaat bagi dia semua ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini artinya ridhallahi fi ridhal walidin wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Maka keramat di atas keramat di dunia ini adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kita? Satu, kita sering mendoakan orang tua kita. Nomor dua, kita sering menziarahi kuburnya. Loh, didoakan dari rumah kan juga bisa, Gus. Ngapain sering-sering kuburannya? Itu sama seperti ini. Ketika orang tua kita masih hidup, kita ngasih orang tua kita, kan ada dua cara. Bisa lewat kita transfer lewat ATM, dan bisa kita langsung bertemu dengan ibu kita. Gembira mana? Gembira langsung bertemu. Seperti itu juga, doain dari rumah sama datang ke kuburan, bedanya seperti itu. Kegembiraan orang ahli kubur itu, yang paling gembira itu kalau ketemu, didatangi dengan orang yang paling dia cintai. Siapa lagi? Anaknya, cucunya. Gak ada orang yang lebih dicintai dari anak dan cucu, itu gak ada. Yang nomor tiga, sering-sering bersedekah atas nama ahli kubur, atas nama orang tua yang telah meninggal. Sehingga dulu itu ada seorang sahabat perempuan malah tanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bapak saya telah meninggal, ana hujjulahu, apa saya bisa haji atas nama bapak saya? Nabi menjawab, bisa. Jadi kullu khairin sodakotun, semua macam amal baik itu bisa disedekahkan, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Syaratnya cuma satu, sama-sama orang Islam. Kalau bukan orang Islam nggak boleh. Itu mungkin pengantar dari saya, semoga menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa solahi sya'ni dhahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarrin wa jalibatan li kulli khairin lana wa li abaina wa ummahatina, lana wa li abaina wa ummahatina al-muswahara, lana wa li masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa li jami'i ahli kuburina wa li jami'i ahlina zawjatina auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa qarabatina wa muridina wa jama'atina wa liman ahabba wa asana wa zara ilaina wa liman istawsana bidu'a wa liman lahu hakun alaina wa lisairil muslimin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina
bisalamah wal afiyah wal mu'afatid daimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.